yang sudah dijelaskan sebelumnya di classroom, tadi Ibu sudah bertanya mengenai ketertarikan kalian terhadap jenis makanan. Ada rainbow cake, ada makanan tradisional Burayot. Nah, kalau dari penampilan itu kan kelihatan ya rainbow cake lebih menarik daripada makanan tradisional. Hal ini karena ada makanan yang memiliki daya tarik yang lebih, berarti dia ada tambahan zat aditifnya. Apa itu zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Tujuannya untuk memperbaiki penampilan makanan tersebut, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan supaya tidak mudah basi. Selain itu, zat aditif bisa digunakan untuk meningkatkan nilai gizi pada makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Jenis-jenis dari zat aditif. Zat aditif itu sebenarnya jenisnya ada banyak, tapi yang akan kita bahas itu hanya ada 6 saja, yaitu pewarna makanan, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, dan yang terakhir pengental pada makanan atau minuman. Jika dilihat dari asal mulanya, zat aditif itu ada dua. Ada zat aditif natural atau alami, kemudian ada zat aditif sintetik atau buatan. Untuk yang alami itu berasal dari makhluk hidup, seperti bawang misalnya. Kemudian pewarna berasal dari tumbuhan, penyedap dari hewan, dan lain sebagainya. Untuk sintetik itu berasal dari reaksi kimia, jadi dia dibuat sengaja menyerupai zat aditif alami supaya bisa memberikan contoh yang hampir mirip. Nah, ada pengawet dari asam benzoat, kemudian ada pemanis dari sakarin. Ini hanya sebagian kecil dari contoh zat aditif buatan. Akan kita bahas lebih detailnya dari setiap kelompok zat aditif. Jenis zat aditif pertama yang akan kita bahas adalah pewarna. Pewarna pada makanan atau minuman. Biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman itu untuk memperbaiki atau memberi warna agar lebih menarik, sehingga nanti warna yang dihasilkan itu lebih beragam. Jenis dari pewarna itu ada dua, ada pewarna alami. Kita lihat contohnya, misalkan warna ungu bisa didapatkan dari buah murbei atau anggur. Warna kuning bisa diperoleh dari kunyit. Warna orange itu bisa berasal dari sayuran wortel. Kemudian warna hijau dari daun suji atau daun pandan. Coklat itu dari biji coklat kakao. Kemudian merah bisa dari buah naga atau stroberi. Kemudian ada warna hitam bisa dari arang. Kemudian ini contohnya ya, jadi anggur untuk warna ungu, kunyit untuk warna kuning. Nah, jenis yang kedua itu ada pewarna buatan. Berarti yang dibuat di pabrik supaya dia bisa menghasilkan struktur warna yang hampir sama, bahkan lebih beragam daripada yang pewarna alami. Nah, kemudian yang harus kalian pahami di sini itu ada jenis pewarna yang diizinkan dan ada pewarna yang dilarang. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan pewarna pada makanan itu harus memilih zat kimia yang diizinkan, artinya masih aman. Misalkan warna biru yang diizinkannya adalah Brilliant Blue FCF. Kemudian yang dilarangnya Indanthrene Blue RS. Nah, hati-hati. Jadi biasanya pewarna yang dilarang itu digunakan sebagai pewarna tekstil. Nah, di sini ada contohnya tartrazine itu untuk pewarna pada makanan warna kuning. Nah, yang dilarangnya adalah auramin. Jadi hati-hati ketika mengkonsumsi makanan karena tidak semua pewarna yang digunakan pada makan itu yang diizinkan. Jenis zat aditif yang kedua itu adalah pemanis. Nah, biasanya pemanis ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis. Untuk jenis pemanis itu juga ada dua, ada pemanis alami, contohnya adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, gula bit. Ini adalah contoh. Nah, ini ada gula merah atau gula aren, kemudian ada gula pasir. Kemudian ada pemanis buatan, berarti dibuat sama di pabrik dengan struktur kimia yang menyerupai pemanis alami. Siklamat, kemudian ada aspartam, kemudian ada kalium asesulfam, dan ada sakarin. Tapi tetap yang namanya buatan itu walaupun aman, dia tetap pasti ada efek sampingnya. Nah, yang di atas ini adalah sakarin, contoh dari pemanis buatan. Hampir mirip strukturnya seperti gula pasir. Jadi kalian harus bisa membedakan mana pemanis alami, mana pemanis buatan.
Zat aditif yang ketiga itu adalah pengawet. Nah, biasanya pengawet ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga makanan atau minuman tersebut bisa bertahan lama dan tidak mudah rusak. Misalkan tidak mudah busuk atau berjamur. Untuk bahan pengawet, ini biasanya hampir semua bahan pengawet itu diproduksi di pabrik. Berarti dia hampir semuanya adalah jenis pengawet buatan. Oke, yang pertama itu ada asam benzoat untuk pengawetkan makanan dan minuman ringan. Ini biasanya yang paling sering digunakan. Kemudian asam askorbat atau natrium sitrat itu hampir mirip untuk mengawetkan daging olahan. Kemudian asam propionat untuk mengawetkan roti dan keju. Kemudian ada butil hidroksianisol menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Berarti di sini nanti lemak dan minyaknya akan tahan lama, tidak mudah bau tengi. Jenis zat aditif berikutnya itu adalah penyedap. Biasanya penyedap ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat meningkatkan cita rasa makanan. Nah, untuk penyedap alami kita lihat contohnya di sini ada garam, bawang merah, merica, kunyit, sereh. Ini adalah jenis penyedap yang aman untuk dikonsumsi dan menambah cita rasa dari makanan tersebut. Kemudian ada penyedap buatan. Nah, penyedap buatan itu yang paling terkenal adalah MSG, monosodium glutamat. Jadi ini yang paling sering digunakan, ditambahkan pada makanan-makanan supaya terasa lebih sedap. Nah, MSG ini contohnya ada banyak, protein sayuran, protein hidrolisit, protein tanaman, dan lain sebagainya. Zat aditif berikutnya yang akan kita bahas adalah pemberi aroma. Nah, ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Jadi ketika makan itu ada aroma-aroma khas yang bisa meningkatkan daya tarik dari makanan tersebut. Memberi aroma alami. Nah, ini berarti biasanya dari ekstrak buah-buahan. Contohnya buah nanas, buah anggur, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemberi aroma buatan. Berarti ini juga sama dibuat di pabrik. Contohnya amil kaproat. Itu untuk memberi aroma apel. Jadi makanan yang kita makan itu mirip aroma apel. Kemudian amil asetat, aroma dari pisang Ambon, etil butirat dari aroma nanas, dan lain sebagainya. Jadi setiap struktur pemberi aroma, rasa stroberi, mangga, jeruk, dan sebagainya itu punya jenis struktur kimia yang berbeda. Jenis zat aditif yang akan kita bahas yang terakhir itu adalah pengental. Nah, ditambahkan kepada makanan atau minuman sehingga dapat menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air. Contoh dari pengental ini adalah pati, gelatin, gum, agar-agar, dan algiat. Nah, begitulah anak-anak penjelasan mengenai zat aditif. Ada 6 jenis zat aditif yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.